Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadala Pratiwi dengan NIM 24042129, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan membacakan materi tentang antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum beserta contoh kasusnya dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang antropologi hukum dan beserta contoh kasusnya. Antropologi hukum yaitu cabang antropologi yang mempelajari hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat. Fokusnya adalah memahami bagaimana hukum muncul, diterapkan, dan dipraktikkan dalam konteks budaya tertentu. Dalam pendekatan antropologi hukum tidak hanya melihat sebagai aturan formal yang diterapkan oleh negara, tetapi juga sebagai sistem norma dan praktis sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ada beberapa konsep utama antropologi hukum. Yang pertama, relativitas hukum. Hukum dipahami dalam konteks budaya masyarakat tertentu. Apa yang dianggap legal atau ilegal dalam suatu budaya bisa jadi berbeda di budaya dengan lain. Yang kedua, hukum adat. Antropologi hukum seringkali meneliti hukum adat, yaitu hukum yang berkembang secara informal di masyarakat dan biasanya diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, pluralisme hukum. Banyak masyarakat memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berjalan bersamaan, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Yang keempat, resolusi konflik. Antropologi hukum juga mempelajari bagaimana masyarakat menangani konflik melalui mekanisme tradisional atau hukum adat. Antropologi hukum melihat hukum sebagai hasil interaksi budaya, sehingga penerapannya sangat bervariasi tergantung konteks sosial. Adapun ciri antropologi hukum, yang pertama, relativisme budaya. Hukum dipahami dalam konteks budaya masyarakat tertentu, tanpa menghakimi berdasarkan standar budaya lain. Contohnya sistem hukum adat di Papua berbeda dengan hukum adat di Bali. Yang kedua, pluralisme hukum. Banyak masyarakat memiliki lebih dari satu sistem hukum seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Contohnya perbedaan antara hukum negara dengan hukum adat di wilayah pedalaman. Yang ketiga, pentingnya konteks sosial. Hukum dipengaruhi oleh struktur sosial agama dan kepercayaan lokal. Contohnya ritual adat yang diakui sebagai bentuk penyelesaian sengketa di komunitas adat. Yang keempat, resolusi konflik tradisional. Antropologi hukum sering meneliti cara masyarakat adat menangani konflik melalui mekanisme non-formal. Ada beberapa contoh kasus dalam antropologi hukum. Yang pertama, kasus sengketa tanah di masyarakat adat Dayak. Di beberapa komunitas adat Dayak di Kalimantan, sengketa tanah sering diselesaikan melalui hukum adat. Hukum adat Dayak mengenal konsep hak ulayat, yaitu hak kolektif atas tanah. Jika terjadi konflik, tokoh adat atau kepala adat biasanya memimpin mediasi, dan keputusan diambil berdasarkan adat setempat. Misalnya, pelanggaran batas tanah bisa dikenai sanksi denda berupa hasil bumi atau kewajiban ritual adat. Yang kedua, kasus perkawinan di komunitas adat Sumba. Dalam budaya Sumba, ada adat belis atau mas kawin berupa ternak yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Ketidaksepakatan mengenai jumlah belis sering memicu konflik. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah keluarga besar yang dipimpin oleh ketua adat. Hasilnya seringkali diterima semua pihak sebagai keputusan final. Yang ketiga, kasus pelanggaran hukum adat Bali.
Di Bali, individu yang melanggar norma adat desa, seperti tidak ikut berkontribusi dalam kegiatan adat, dapat dikenai sanksi sosial seperti pengucilan atau denda. Musyawarah desa adat menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaku biasanya diwajibkan meminta maaf dan membayar denda adat untuk memulihkan keharmonisan komunitas. Materi yang kedua tentang sosiologi hukum beserta contoh kasus. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial. Fokusnya adalah melihat bagaimana hukum muncul, dipraktikkan, dan dipatuhi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum yang mengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan perilaku manusia. Ada beberapa konsep utama sosiologi hukum. Yang pertama, hukum sebagai institusi sosial. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi juga sebagai institusi yang berinteraksi dengan sistem sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, efektivitas hukum. Sosiologi hukum mempelajari sejauh mana hukum ditaati dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga, hukum dan keadilan sosial. Sosiologi hukum menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi juga dapat memperkuat ketidakadilan dalam masyarakat. Yang keempat, pluralisme. Ada beberapa konsep utama dalam sosiologi hukum. 1. Hukum sebagai institusi sosial. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi juga sebagai institusi yang berinteraksi dengan sistem sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, efektivitas hukum. Sosiologi hukum mempelajari sejauh mana hukum ditaati dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga, hukum dan keadilan sosial. Sosiologi hukum menyoroti bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi juga dapat memperkuat ketidakadilan dalam masyarakat. Yang keempat, pluralisme hukum. Menyoroti keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, serta interaksi di antara sistem-sistem tersebut. Yang kelima, hukum dalam konteks sosial. Hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, norma sosial, dan dinamika kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Contoh kasus dalam sosiologi hukum. Yang pertama, kasus pernikahan anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan usia minimum menikah adalah 19 tahun, praktik pernikahan anak masih sering terjadi, terutama di pedesaan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Yang kedua, kasus pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendaraan di Indonesia sering melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah atau tidak memakai helm. Meski ada ancaman sanksi, pelanggaran tetap tinggi. Yang ketiga, kasus korupsi oleh pejabat publik. Korupsi di Indonesia sering melibatkan pejabat tinggi yang mendapatkan hukum ringan dibandingkan dampak perbuatannya. Yang keempat, kasus penyelesaian sengketa tanah. Di beberapa wilayah pedesaan, sengketa tanah sering terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan. Masyarakat adat merasa hak atas tanah mereka, hak ulayat, dirampas oleh perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah. Yang kelima, kasus diskriminasi gender dalam dunia kerja. Meski sudah ada peraturan yang melindungi hak pekerja perempuan, seperti larangan, diskriminasi, dan perlindungan hak cuti melahirkan, praktik diskriminasi tetap terjadi. Misalnya gaji lebih rendah dibandingkan pria untuk pekerjaan yang sama. Materi yang ketiga tentang budaya hukum dan beserta contoh kasusnya.
Budaya hukum adalah pola perilaku, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum, termasuk cara mereka memahami, menerapkan, dan mematuhi hukum. Budaya hukum mencerminkan hubungan antara masyarakat dengan hukum, serta memengaruhi efektivitas sistem hukum. Ada beberapa contoh kasus dalam budaya hukum. Yang pertama, kasus helm di Indonesia. Setelah diberlakukannya aturan wajib helm bagi pengendara sepeda motor, banyak masyarakat yang awalnya tidak patuh dengan alasan ketidaknyamanan atau meremehkan keselamatan. Yang kedua, kasus buang sampah sembarangan di kota besar. Meski sudah ada aturan denda bagi pembuang sampah sembarangan, praktik ini tetap marak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum terkait lingkungan masih rendah. Yang ketiga, kasus perkawinan anak di daerah pedesaan. Di beberapa wilayah, meski hukum melarang perkawinan anak di bawah umur, praktik ini masih berlangsung karena dianggap sesuai dengan norma budaya setempat. Yang keempat, kasus pelanggaran lalu lintas oleh pejabat publik. Ketika pejabat publik melanggar lalu lintas namun tidak dikenai sanksi hukum karena statusnya, masyarakat melihat ini sebagai contoh buruk yang merusak budaya hukum. Dari 3 materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Antropologi hukum menekankan pentingnya memahami hukum melalui perspektif budaya lokal. Sosiologi hukum melihat interaksi hukum dengan struktur sosial, sementara budaya hukum menyoroti peran masyarakat dalam mematuhi dan mendukung sistem hukum. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya akan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.